Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kita kehadiratillahir Rabbi yang mana telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, yang diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan sampailah kepada kita yang mengikuti jejak langkahnya dari awal sampai yaumul akhir. Pada yang terhormat Bapak Ahmad Jailani MPD, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bersama teman-teman saya administrasi personalia guru dan pegawai, yang anggotanya ada Anggun Sulistiawati, Arif Purnama Yuda, dan Ayu Sri Asih. Lanjut saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian administrasi personalia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Administrasi berasal dari kata Latin ad dan ministro. Ad mempunyai arti kepada dan ministro berarti melayani. Secara bebas dapat diartikan administrasi itu merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catatan-catatan, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Namun administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu. Jadi kita dapat simpulkan bahwa administrasi adalah usaha kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sesuatu kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan ada yang kedua, yaitu pengertian personalia. Personalia berasal dari kata personil, yaitu orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi atau lembaga dan mereka mendapatkan gaji atau imbalan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Personalia sekolah meliputi guru dan pegawai lainnya. Personalia atau pegawai karyawan sekolah terdiri dari 1. Tenaga edukatif atau akademik, yaitu guru atau pengajar tetap dan tidak tetap, honorer, guru bantuan tetap. Yang kedua, ada tenaga non-edukatif dan administratif atau pegawai tata usaha tetap dan tidak tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa personalia bisa juga disebut pegawai maupun karyawan. Pegawai dalam suatu sekolah adalah semua manusia yang bergabung dalam kerjasama untuk melaksanakan tugas-tugas dan mencapai tujuan pendidikan, yang anggotanya mulai dari kepala sekolah hingga office boy. Selanjutnya ada pengertian administrasi personalia. Administrasi personalia adalah segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan masalah di sekolah dengan menggunakan tenaga kerja dan demi tercapainya tujuan sekolah yang ditentukan sebelumnya. Administrasi personalia adalah serangkaian proses kerja sama mulai dari perencanaan, pergerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber yang ada secara efektif dan efisien, sehingga semua personil adalah
menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan sekolah yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi personalia merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta dengan pembinaan secara kontinu oleh para pegawai di sekolah. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan sekolah itu dengan baik dan hasil yang diinginkan. Dan itu pengertian personalia. Personalia berasal dari kata personil, yaitu orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi atau lembaga dan mereka mendapatkan gaji atau imbalan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Personalia sekolah meliputi guru dan pegawai lainnya. Personalia atau pegawai karyawan sekolah terdiri dari 1. Tenaga edukatif atau akademik, yaitu guru atau pengajar tetap dan tidak tetap, honorer, guru bantuan tetap. Yang kedua, ada tenaga non-edukatif dan administratif atau pegawai tata usaha tetap dan tidak tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa personalia bisa juga disebut pegawai maupun karyawan. Pegawai dalam suatu sekolah adalah semua manusia yang bergabung dalam kerjasama untuk melaksanakan tugas-tugas dan mencapai tujuan pendidikan yang anggotanya mulai dari kepala sekolah hingga office boy. Selanjutnya ada pengertian administrasi personalia. Administrasi personalia adalah segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan masalah di sekolah dengan menggunakan tenaga kerja dan demi tercapainya tujuan sekolah yang ditentukan sebelumnya. Administrasi personalia adalah serangkaian proses kerja sama mulai dari perencanaan, pergerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personil adalah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan sekolah yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi personalia merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan serta dengan pembinaan secara kontinu oleh para pegawai di sekolah. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan sekolah itu dengan baik dan hasil yang diinginkan. Dan sekarang ada ruang lingkup administrasi personalia. Dalam administrasi personalia, pendidikan tercakup berbagai personalia atau ruang lingkup. Di antaranya adalah administrasi personalia bagian tata usaha. Tata usaha di sekolah memiliki peranan penting dan terlaksana semua kegiatan di sebuah sekolah. Karena bagian tata usaha inilah yang mengatur dan mengurusi hampir seluruh kegiatan dari sebuah sekolah, mulai dari kegiatan penerimaan siswa baru hingga kegiatan kelulusan siswa. Administrasi bagian tata usaha mempunyai beberapa kegiatan yang seperti organisasi dan struktur tata usaha, dan ada anggaran, belanja, keuangan sekolah, terus ada masalah kepegawaian dan personalia sekolah, terus keuangan dan pembukuannya, dan ada surat menyurat, terus ada masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisi buku induk, rapot, dan lain-lain. Terus ada administrasi personalia bidang murid atau siswa. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, murid berarti orang yang sedang berguru atau belajar bersekolah. Murid atau anak
didik adalah salah satu komponen manusia menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, murid sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal, murid akan menjadi faktor penentu sehingga dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Adapun administrasi personelia, bidang murid itu mencakup ada organisasi murid, yang ke satu ada organisasi murid, yang kedua ada masalah kesehatan dan kesejahteraan murid, dan yang ketiga ada bimbingan dan penyuluhan untuk. Dan yang selanjutnya yaitu ada administrasi personalia pendidikan di bidang guru. Guru adalah personal pendidikan yang paling sering melakukan kontak langsung dengan peserta didik, yang berperan besar terhadap kemajuan peserta didik. Bahkan kualitas sekolah juga sangat dipengaruhi oleh guru yang berada di dalamnya. Guru sendiri harus memenuhi standar kompetensi kelayakan mengajar yang telah ditentukan, sehingga kualitas dan produktivitas guru harus mempunyai harus mampu memperlihatkan keprofesionalan yang bermutu, sehingga guru tidak hanya sekedar menjalankan kegiatan mengajar sebagai rutinitas saja untuk menggugurkan kewajiban sebagai pengajar, namun lebih dari itu harus bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Adapun dalam administrasi personalia pendidikan bagian guru mencakup ada pengangkatan dan penempatan tenaga guru, terus organisasi personal guru, masalah kepegawaian dan evaluasi guru. Dan materi yang selanjutnya kita lanjutkan ke materi tugas dan fungsi administrasi personalia yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi administrasi personalia guru dan kepegawaian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaku personil dan perannya. Dalam pelaku personil yaitu ada guru. Peranan guru yang pertama yaitu memberi masukan tentang keadaan personil yang ada dan kebutuhan personil yang akan datang. Yang kedua adalah kegiatan pemanfaatan, pembinaan, dan pengembangan guru sebagai orang yang dilayani hendaknya berperan aktif sesuai dengan fungsinya, sehingga ia mendapatkan pelayanan seperti yang diharapkan. Tujuan organisasi atau sekolah dapat tercapai secara optimal. Yang ketiga itu adalah guru dituntut untuk memahami aturan-aturan kepegawaian yang berlaku dan terkait dengannya, serta berusaha dengan melaksanakannya secara konsisten dan penuh tanggung jawab. Ada juga di dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menerangkan bahwa pasal 1 ini tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kemudian pada pasal 2-nya yaitu pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Yang ketiga itu adalah komite sekolah atau bisa disebut juga dengan kepala sekolah. Pada pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Komite Sekolah. Jadi madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli akan pendidikan. Jadi pada komite sekolah ini dia mempunyai tanggung jawab yang besar. Dia itu sebagai pemimpin dalam satu pendidikan dalam lembaga pendidikan itu. Terus ada tenaga administrasi atau TU.
Peranan dalam administrasi personalia guru dan kepegawaian, tenaga administrasi atau TU mempunyai peranan, yaitu menyusun program kerja, tata usaha sekolah, pengelolaan keuangan sekolah, pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa, pembinaan dan pengembangan karir pegawai atas usaha sekolah, penyusunan administrasi, perlengkapan sekolah. Yang selanjutnya yaitu ada penjaga sekolah. Nah, di dalam pelaku personil juga ada penjaga sekolah, yaitu dia itu mempunyai tugas, yaitu eh, mengenai pengamanan sekolah. Dia itu mempunyai tanggung jawab kepada kepala tata usaha dengan rincian tugasnya, yaitu menjaga dan melaksanakan kebersihan seluruh bangunan sekolah, membantu menyediakan kebutuhan guru atau pegawai, menyiapkan air minum, mencuci dan menyimpan alat-alat minum dan makan, membuka dan mengunci seluruh ruangan. Yang selanjutnya yaitu tenaga fungsional atau guru BP. Jadi dalam penjaga sekolah ini dia itu membantu para guru atau pegawai untuk meringankan tugasnya. Selanjutnya yaitu ada tenaga fungsional atau guru BP. Nah, guru BP ini mempunyai peranan yaitu mengkoordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh anak didik. Nah, misalnya nih ada masalah antara peserta didik. Nah, biasanya guru BP itu dijadikan sebagai tempat konsultasi gitu, memecahkan masalah di dalam pendidikan. Yang kedua adalah mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling. Ya, seperti yang tadi juga, misalnya kalau ada problem gitu, biasanya guru BP itu menjadi seorang yang mempunyai penilaian atau pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yaitu selanjutnya menyusun laporan pelaksanaan bimbingan kegiatan konseling atau melaksanakan kegiatan analisis hasil evaluasi belajar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tugas dan fungsi dari personalia itu. Dalam tugas dan fungsi personalia terbagi menjadi dua, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. Yang pertama, fungsi manajerial, yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yaitu proses penentuan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang berdasarkan perubahan-perubahan yang akan terjadi dan persediaan tenaga kerja yang ada. Yang selanjutnya yaitu pengorganisasian atau organizing, yaitu alat untuk mencapai tujuan. Manajer personalia itu menyusun suatu organisasi atau peraturan-peraturan di dalam pendidikan, merancang struktur hubungan antar pekerjaan personalia dan faktor-faktor yang lainnya. Terus ada pengarahan atau directing, yaitu memberikan informasi yang perlu agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi fungsi sederhana dari pengarahan adalah untuk membuat atau mendapatkan karyawan itu melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Jadi pemberian perintah, lebih ke pemberian perintah. Yang selanjutnya yaitu ada pengendalian atau controlling, adalah fungsi manajerial yang berhubungan dengan pengaturan kegiatan agar sesuai dengan rencana personalia yang sebelumnya yang telah dirumuskan berdasarkan analisis terhadap sasaran kepegawaian atau peraturan. Yang kedua adalah fungsi operasional, yaitu meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama adalah pengadaan tenaga kerja atau procurement. Fungsi operasional ini berupa usaha untuk memperoleh jenis dan jumlah yang tepat dari personalia yang diperlukan untuk menyelesaikan sasaran organisasi. Jadi yang dilakukannya itu dalam kaitan ini adalah penentuan sumber daya manusia yang dibutuhkan dan perekrutannya, seleksi dan penempatan. Dalam pengadaan tenaga kerja ini lebih ke rekrutmen pekerja gitu, pegawai dalam pendidikan. Yang kedua adalah pengembangan atau development. Pengembangan merupakan peningkatan keterampilan melalui pelatihan yang perlu untuk prestasi kerja yang tepat. Jadi kegiatan ini penting gitu karena perubahan-perubahan teknologi, reorganisasi pekerjaan, tugas manajemen yang pada zaman ini semakin rumit gitu ya. Yang selanjutnya itu kompensasi atau compensation. Fungsi ini dirumuskan sebagai
balas jasa yang memadai dan layak kepada personalia atau personil atau pegawai yang ada di dalam ranah pendidikan. Jadi ini sebagai kompensasi, jadi sebagai bentuk penghargaan gitu ya. Yang selanjutnya adalah integrasi atau integration. Integrasi merupakan usaha untuk menghasilkan suatu rekonsiliasi atau kecocokan yang layak atas kepentingan perorangan, masyarakat, dan organisasi. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan atau maintenance. Jadi merupakan usaha untuk mengabdikan angkatan kerja yang mempunyai kemauan dan mampu untuk bekerja. Jadi terpeliharanya kemauan untuk bekerja ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi dengan para karyawan, keadaan fisik atau jasmaninya. Terus karyawan itu kesehatannya serta keselamatan kerjanya itu termasuk ke dalam fungsi atau tugas manajemen operasional. Yang ketiga ada yang selanjutnya yaitu yang selanjutnya yang terakhir ada pemutusan hubungan kerja atau separation. Jika fungsi pertama manajemen personalia itu adalah mendapatkan karyawan, logis bahwa fungsi terakhirnya yaitu pemutusan. Jadi pemutusan hubungan kerja. Jadi organisasi atau lembaga pendidikan ini bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pengusutan hubungan kerja sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dan menjamin bahwa warga masyarakat yang dikembalikan itu berada dalam keadaan yang sebaik mungkin. Nah, ini juga bisa disebut dengan, kalau di dunia pendidikan itu atau dunia sekarang ya gitu, bisa disebut dengan pensiun. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang peningkatan kinerja personalia. Motivasi merupakan sesuatu yang pokok yang menjadi dorongan bagi seseorang untuk bekerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa motivasi adalah salah satu cara dalam meningkatkan kinerja personalia pendidikan. Ada beberapa peran motivasi terhadap personalia pendidikan, yaitu untuk memberikan daya perangsang kepada pegawai yang bersangkutan agar pegawai tersebut bekerja dengan baik. Selanjutnya yaitu mengingatkan orang-orang atau pegawai agar mereka bersemangat dalam bekerjanya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja orang-orang atau pegawai agar mereka bersemangat dan dapat mencapai hasil. Dalam meningkatkan motivasi terhadap personalia pendidikan, tidak hanya tanggung jawab pegawai saja, tetapi kepemimpinan pun dibutuhkan kontribusinya untuk dapat meningkatkan motivasi kerja kepada para pegawainya. Berikut ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin untuk meningkatkan motivasi kerja pegawainya, yaitu yang pertama, memotivasi karyawan. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam memotivasi para pegawai, yaitu satu, menginspirasi. Yang dimaksud dengan menginspirasi yaitu dengan memasukkan semangat ke dalam diri seorang agar bersedia melakukan sesuatu dengan efektif. Yang kedua yaitu mendorong. Yang dimaksud dengan menginspirasi dan mendorong ini sangat berkaitan. Mendorong di sini yaitu dengan merangsang orang untuk melakukan apa saja yang harus dilakukan dengan melalui pujian, persetujuan, dan bantuan. Mendesak, yaitu membuat orang merasa harus melakukan apa yang harus dilakukan dengan sesuatu cara termasuk paksaan, kekerasan, dan ancaman jika perlu. Namun motivasi jenis ini sudah tidak dipakai atau tidak sesuai lagi dengan tuntunan zaman dan bersifat negatif pula karena karyawan bekerja disebabkan adanya paksaan tanpa ada motif dari dirinya sendiri. Yang kedua yaitu memberikan kepada karyawan keterangan yang mereka perlukan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan umpan baik secara teratur. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan umpan baik secara teratur. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan umpan baik secara teratur. Yang keempat yaitu meminta masukan dari karyawan dan melibatkan mereka di dalam keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Yang kelima yaitu membuat saluran komunikasi yang mudah dipergunakan sehingga karyawan dapat menggunakan untuk mengutamakan pertanyaan atau kekhawatiran mereka dan memperoleh jawaban. Bagi setiap pegawai tentunya dalam mengerjakan suatu pekerjaan tidak selalu dalam kondisi stabil atau prima. Terkadang banyak hambatan atau tantangan dalam kondisi yang tidak mendukung dalam proses pelaksanaan setiap tugas. Ketika para pegawai sedang mengalami penurunan pekerjaan, pemimpin harus selalu memberikan apa yang semestinya dilakukan oleh pegawainya. Kesadaran dari pegawai pun harus semestinya dilakukan dan dibangkitkan karena
siap mempunyai tanggung jawab dalam pekerjaannya. Penurunan motivasi dapat mengakibatkan kerugian pegawai itu sendiri ataupun perusahaan. Maka sangat diperlukan usaha untuk mencegah dan mengantisipasi kondisi tersebut. Ada beberapa cara atau pendekatan untuk mengatasi penurunan, yaitu pendekatan kuratif dan pendekatan preventif. Pendekatan kuratif yaitu pendekatan yang melihat masalah apakah yang menimbulkan pengaruh peran motivasi penting atau tidak dalam pekerjaan. Apabila masalahnya tidak penting, maka tidak perlu merasa putus asa. Tetapi bila ternyata masalah itu penting dalam pekerjaan, maka bicarakan secara terbuka dan langsung dengan pihak yang berwenang untuk mendapatkan kesamaan persepsi sehingga jalan keluarnya dapat ditemukan. Misalnya atasan atau konselor. Bila pihak yang berwenang tidak dapat ditemui secara langsung, maka hubungi melalui surat atau telepon. Itu pendekatan antisipatif. Karyawan sebaiknya bekerja dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya berusaha menenangkan hati sewaktu bekerja dan yang terganggu dengan perasaan gelisah. Bila mereka gelisah hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, maka sebaiknya menenangkan diri di luar ruangan. Misalnya dengan berdoa, karyawan disarankan bersikap dan berpikir positif terhadap pekerjaan. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.